teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mekanisme sistem pencernaan manusia dan juga kita akan mengaitkannya dengan pemahaman dasar kimiawi seluler yang mendukung proses pemindahan zat dan juga nutrisi di dalam tubuh. Oke, jadi mekanisme pencernaan bukan sekedar proses makanan masuk dan juga ampas keluar, tetapi ini merupakan suatu operasi biokimia dalam skala besar yang akan melibatkan pemecahan polimer kompleks dan juga nanti menjadi monomer sehingga bisa menembus membran sel. Nah, hal ini menarik karena kita akan melihat bagaimana biologi makro atau organ itu akan bekerja sama dengan kimia mikro yaitu seluler. Berikut tahapannya. Yang pertama, fase ingesti dan digesti mekanik terjadi di dalam mulut. Nah, ingesti itu merupakan proses masuknya makanan ke dalam mulut ya. Di dalam mulut terjadi dua jenis pencernaan, yaitu mekanik dan juga kimiawi. Secara mekanik, gigi akan menghancurkan makanan untuk memperluas luas permukaan sentuh bagi enzim. Nah, di dalam mulut ada yang namanya enzim amilase atau pitialin, dan ini terkandung dalam air ludah atau saliva. Nah, enzim amilase ini akan memutus ikatan glikosidik pada pati dan akan mengubahnya menjadi disakarida atau maltosa. Secara gampangnya, amilase ini memecah karbohidrat menjadi suatu zat yang lebih sederhana, menjadi gula yang lebih sederhana yaitu glukosa atau maltosa. Nah, kaitan seluler pada fase ini adalah air dan ion di dalam ludah akan menjaga kondisi hidrasi agar molekul organik tetap stabil. Makanan yang sudah kita kunyah itu akan berubah bentuk menjadi gumpalan atau biasanya disebut dengan bolus. Nah, bolus ini akan masuk ke dalam faring. Faring merupakan muara dua saluran pencernaan dan pernafasan dan juga terdapat katup epiglotis. Nah, katup epiglotis ini fungsinya apa? Dia itu menutup trakea ketika kita menelan sehingga bolus atau gumpalan makanan tadi itu tidak salah masuk jalur, nggak masuk ke paru-paru gitu ya. Nah, setelah faring ada yang namanya esofagus. Esofagus ini ada gerakan peristaltik yaitu kontraksi relaksasi otot sehingga menggerakkan bolus ke dalam lambung. Nah, dinding esofagus juga menghasilkan sekresi pelumas. Oke, nomor 2. Fase digesti kimiawi pada lambung dan juga usus halus. Nah, di lambung terjadi dua pencernaan, seperti tadi yaitu mekanik dan juga kimiawi. Secara mekanik ada namanya gerakan peristaltik, kontraksi dan relaksasi otot yang akan mengubah bolus atau gumpalan makanan menjadi kim atau bubur. Nah, untuk yang kimiawinya ada peran enzim dan juga asam yang akan mengubah protein, lemak dan juga karbohidrat menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, untuk enzimnya yang pertama ada enzim pepsin. Enzim pepsin ini akan mengubah protein menjadi pepton. Pepsin ini dari pepsinogen dan juga HCl. Nah, baru ada enzim renin. Enzim renin ini akan menggumpalkan atau mengendapkan protein yang hanya ada pada susu, kasein. Nah, kemudian ada enzim lipase lambung. Nah, enzim lipase ini akan menghidrolisis lemak pada pH yang rendah. Lalu ada HCl atau asam klorida. Nah, asam klorida ini akan membunuh bakteri dan juga akan mengaktifkan pepsinogen. Nah, di lambung kan akan terjadi proses di mana protein itu akan dirombak. Nah, ada yang namanya denaturasi protein. Asam klorida atau HCl itu akan menurunkan pH. Jadi cuma 1,5 hingga 3,5 pH-nya. Nah, karena lingkungan ini asam, ini akan memutuskan ikatan antara hidrogen dan juga protein sehingga mengubah struktur tersier menjadi rantai polipeptida lurus agar enzim pepsin bisa bekerja. Kemudian kita akan membahas juga lanjutannya yaitu di usus halus. Nah, di usus halus empedu bertindak sebagai surfaktan atau kurang lebih kayak sabun gitu ya. Nah, yang akan memecah gumpalan lemak besar menjadi tetesan mikroskopis atau misel. Di usus itu juga terdapat enzim. Ada yang dari pankreas dan juga ada yang di usus halus itu sendiri. Nah, untuk dari pankreas itu ada namanya tripsin. Nah, tripsin ini akan memecah protein menjadi peptida.
ada amilase yang memecah amilum atau karbohidrat menjadi disakarida. Ada lipase yang memecah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Dan yang terakhir ada natrium bikarbonat yang menetralkan kim lambung. Untuk enzim yang ada di usus halus, yang pertama ada enterokinase atau duodenum. Nah, duodenum ini akan mengaktifkan tripsinogen yang akan kemudian menjadi tripsin, enzim tripsin yang tadi. Nah, lalu ada enteropeptidae. Enteropeptidae ini memecah peptida menjadi asam amino. Setelah itu ada juga maltase, laktase, dan juga sukrase. Ini akan mengubah maltosa, laktosa, dan juga sukrosa menjadi monosakarida seperti glukosa, galaktosa, dan juga fruktosa. Nah, di usus juga ada enzim lipase. Nah, lipase usus ini menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Sama ya? Nah, ada juga hormon ternyata di dalam usus halus, yaitu sekretin yang merangsang sekresi bikarbonat pankreas dan juga kolesistokinin yang akan memicu pengeluaran empedu dari kantong empedu atau emulsifikasi lemak. Oke, kita masuk ke fase yang nomor 3, yaitu fase absorpsi. Nah, di fase ini nutrisi sudah menjadi monomer seperti glukosa, asam amino, dan juga asam lemak. Nah, mereka ini harus berpindah dari rongga usus masuk ke pembuluh darah melalui sel epitel usus yang disebut dengan villi. Nah, akan terjadi yang namanya mekanisme perpindahan zat atau transport membran yang sangat bergantung pada gradien konsentrasi dan juga energi kimia. Yang pertama, difusi terfasilitasi. Glukosa dan asam amino itu seringkali masuk ke sel epitel menggunakan protein pembawa atau carrier protein. Kenapa? Karena asam amino dan juga glukosa ini memiliki molekul polar sehingga mereka tidak bisa masuk ke lemak membran sel begitu saja. Kemudian ada transport aktif atau pompa natrium kalium. Tubuh seringkali melawan gradien, jadi memindahkan nutrisi dari konsentrasi yang rendah ke yang lebih tinggi. Nah, ini membutuhkan energi dalam bentuk ATP atau adenosine trifosfate dan sel menggunakan ion Na+ sebagai kendaraan untuk menarik glukosa masuk atau yang namanya juga kotranspor. Baru yang ketiga ada osmosis. Nah, terjadi perpindahan air secara pasif mengikuti perpindahan zat terlarut atau nutrisi untuk menjaga keseimbangan tekanan osmotik tubuh. Lalu yang keempat, metabolisme seluler atau asimilasi. Setelah nutrisi itu masuk ke aliran darah atau sirkulasi, mereka akan dikirim ke sel-sel seluruh tubuh. Glukosa akan masuk ke mitokondria untuk menjadi respirasi seluler, menjalani respirasi seluler. Kemudian asam amino akan dirakit kembali oleh ribosom menjadi protein baru untuk otot, enzim, dan juga hormon. Nah, ada yang namanya nutrisi lain seperti karbohidrat, bentuk monomernya monosakarida atau glukosa, itu akan berpindah melalui transport aktif dan juga difusi terfasilitasi. Lalu protein akan berubah menjadi asam amino ya sebagai bentuk monomernya dan akan berpindah melalui transport aktif jadi sistem simpor Na+. Baru ada lemak. Lemak ini bentuk monomernya asam lemak dan gliserol. Mereka berpindah melalui difusi sederhana lewat jalur limfa. Dan air bentuk monomernya adalah H2O obviously dan akan berpindah melalui gerakan osmosis. Nah, setelah dari usus halus, sisa makanan tadi akan masuk ke dalam usus besar atau juga biasa disebut dengan kolon ya teman-teman. Nah, kolon ini akan menyerap air lebih lagi sehingga benar-benar hanya ada sisa makanan yang dikeluarkan oleh tubuh nanti. Nah, fungsi utama kolon yang pertama penyerapan air seperti yang aku bilang tadi. Yang kedua, fermentasi sisa makanan oleh bakteria Escherichia coli. Kemudian yang ketiga, pewarnaan feses oleh bilirubin yang dihasilkan oleh hati. Keempat, sintesis vitamin K oleh bakteri. Nah, setelah dari usus halus, sisa makanannya udah terserap semua yang dibutuhkan oleh tubuh. Akan masuk ke dalam rektum yang merupakan tempat penyimpanan sementara feses.
Terakhir, ada namanya anus yang merupakan autophagus, dikendalikan oleh otot sphincter.